Bibi, izinkan aku memberitahumu satu hal. Jangan membuat rencana yang akan merugikan kita. Nyonya Anda akan pergi dan kita akan tertangkap. Apa, rencananya belum diputuskan dan pencuri mengejarnya? Sudah, tolong dengarkan aku baik-baik. Lihat, aku telah mengawasi semuanya. Aku tahu segalanya. Yang lebih tua kelihatannya sederhana tapi sebenarnya tidak. Dia sangat pintar, tapi dia bisa melakukan apa saja atas nama ayahnya. Dan yang lebih kecil, aku sudah bilang padamu, ya Tuhan, dia adalah sesuatu. Tahukah kamu dia telah melihat seseorang yang cocok untuk dirinya sendiri? Itu bagus. Keduanya bisa menikah dan pergi dari rumah ini. Anda ingin saya mengerjakan sesuatu? Tidak, aku melihat lampu kamarmu menyala, jadi aku berpikir untuk bertemu denganmu. Kamu belum tidur? Kenapa kamu begitu tidak peduli pada dirimu sendiri? Kamu tidak tidur tepat waktu, dan kamu juga tidak makan apapun. Kamu bukan anak kecil yang harus aku jelaskan semuanya. Kalau begitu jangan dijelaskan. Pokoknya aku akan melakukan apa yang kamu suruh. Tapi kamu tidak bahagia. Itulah mengapa aku kesal sekarang. Saya senang. Pergilah tidur dan biarkan aku tidur. Aku sudah bilang padamu ayahmu bercerita bahwa kamu bertemu Momina. Aku bertemu dengannya. Apa yang dia katakan? Tidak ada. Ya, inilah nasib buruk anak tersebut. Bahwa dia akan tumbuh tanpa orang tua. Itu akan menjadi suatu hal. Ibu, tolong tidur saja. Momina tidak mengatakan apapun tentang kamu atau aku. Aku ingin tidur. सजना वे सजना वे Apa ini? Halo. Tahukah kamu bahwa aku sudah bilang bahwa aku tidak punya banyak waktu? Jadi, kenapa kau membuatku menunggu? Apakah aku melakukan kesalahan dengan memberitahumu? Apa yang ada di dalam hatiku? Tidak ada saudara perempuan. Anda terlalu terburu-buru. Anda meminta untuk melakukan sesuatu yang sulit. Aku juga harus melihat banyak hal dan bekerja. Lihat, aku juga dihormati di rumah. Bagaimana saya akan menjawab orang lain dan melihat saya bekerja dengan sempurna? Jadi Anda harus menunggu. Sudah kubilang padamu, baiklah, kerjakan tugasmu dan beritahu aku nanti malam. Mengapa kamu terburu-buru sekali? Lihat. Tahukah Anda bahwa tergesa-gesa adalah pemborosan? Saya akan melihat situasinya dan melakukannya. Aku akan memberitahu kamu malam ini. Sesuatu akan dilakukan saat itu. Berani sekali kau. Atas izin siapa kau masuk ke dalam? Keluarlah. Sekarang juga dan bawa bibimu bersamamu. Bagaimana Anda bisa datang? Apa pendapatmu tentang dirimu? Beraninya kau mengirimiku lamaran pernikahan? Beritahu saya, berani sekali kamu, katakan padaku. Cintamu memberiku keberanian. Sejak hari pertama aku melihatmu, aku selalu memikirkanmu. Ini adalah keberuntunganmu bahwa aku mengirimkan proposal dengan hormat. Tahukah kamu tidak seperti cinta lamamu, yang memanfaatkan dan lalu menolak untuk menikahimu? Apapun yang kamu katakan dan bicarakan, saya jelas tidak memiliki jawaban terhadap pikiran dan tindakan kejam Anda.
Sudah kubilang pergilah dari sini sekarang juga, dan jangan pernah kembali lagi, keluarlah. Atau itu tidak baik untukmu, keluarlah. Sikap macam apa ini? Apa yang Anda lakukan? Apakah dia gila? Kamu tidak akan menemukan pria yang lebih baik darinya. Kamu tidak dalam akal sehatmu. Apakah kamu sudah sadar? Apa yang terjadi padamu? Ayahku sangat menghormatimu. Anda datang sebagai ibu dari anak ini. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengenali wanita mengerikan sepertimu. Menjadi dari dalam. Ini adalah kebenarannya. Kamu sangat mencintai saudaramu. Tahukah kamu jika kamu ingin dia hidup, maka bersiaplah dengan tenang untuk menikah denganku. Jika tidak, aku akan meninggalkannya. Apa yang kau lakukan? Tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Aku akan bicara padanya. Jangan bawa anak di antara keduanya. Bibi, sekarang anak ini sudah datang di antara. Aku bertanya dengan cara yang terhormat untuk meminangnya. Tapi dia tidak suka dihormati. Sudah kubilang tinggalkan Sami. Atau kalau tidak. Tahukah kamu sekarang aku akan memberitahunya. Bagaimana cara menjawab setelah menjadi dipermalukan. Aku bilang, tinggalkan Sami atau aku tidak akan membiarkanmu hidup. Buatlah dia mengerti, Bibi. Bersiaplah untuk menikah. Aku sudah menelepon temanku. Dia membawa Kazi. Nikah ini akan berlangsung hari ini dan sekarang juga. Jika tidak, aku harus mengambil langkah drastis agar dia tidak bisa menikah dengan siapapun. Sudah kubilang padamu cara mempermalukan seseorang, aku akan memberitahunya hari ini. Sami, berhenti. Mengerti. Berhenti, tinggalkan aku. Berhenti, dia akan membunuhmu. Pergilah ke neraka, kau tidak mengerti. Tidak, aku tidak mengerti. Dia akan membunuh saudaramu. Dia akan membunuhnya, duduklah sekarang. Jangan berani-berani bangun. Sami, ayo, duduk sekarang. Jangan bergerak sekarang, demi Tuhan, silakan duduk. Ini ambil airnya, minumlah. Minumlah air. Apakah kamu sudah gila? Aku mendapat masalah. Salman, lakukan satu hal, tunjukkan padanya rekaman CCTV Abrar. Kasus pembunuhan Hasan kepadanya. Beri dia air minum, dia pasti haus. Saya akan datang lagi nanti. Terima kasih. Selamat datang. Faras, aku tidak suka di sini. Aku tidak mengerti. Kurasa aku seharusnya tidak datang ke sini. Lihatlah Abir. Kamu akan melakukan hal yang sangat sulit dengan benar. Sekarang. Tidak mudah bagimu untuk menonton video ayahmu, tapi apapun itu, kami sedang melakukan identifikasi ayahmu. Seorang pria tak bersalah terbunuh. Para pembunuh harus dihukum. Hipotesa. Akankah ayah memaafkanku? Percayalah kepadaku. Dia adalah ya Tuhan, dia adalah Kasib, aku mengenalnya. Faras, ya Tuhan, aku mengenalnya. Aku kenal dia. Faras, aku kenal dia. Apa? Siapa dia? Dia adalah kerabat istri kedua ayahku. Aku kenal dia. Dia membunuh ayahku. Dia membunuh ayahku. Aku tidak mengerti bagaimana menjelaskannya kepadamu.
kamu ceritakan padaku. Apa yang harus saya lakukan? Anda ingin warisannya? Rumah ini, kamar ibuku, perhiasan ibuku. Kamu bisa mengambil semuanya, semuanya milikmu. Kembalikan padaku Sami. Silakan. Aku mohon padamu. Kembalikan saudaraku kepadaku. Aku akan pergi jauh bersamanya. Aku tidak akan pernah menghalangi jalanmu. Aku tidak akan mengatakan apapun, siapapun, tapi tolong kembalikan Samiku. Bagaimana menurutmu? Semua ini milikmu. Itu milik ayahmu. Ayahmu meninggal. Bagaimanapun juga semua properti itu milikku. Lihat. Kamu mendengarkan kasit. Kamu tahu apa? Kasit sangat kejam. Kanan. Dia akan membuat potongan-potongan kecil dari saudaramu dan menguburnya di lingkungan. Kamu akan menjadi gila mencarinya, dan hidupmu akan dihabiskan. Dan untuk apa? Karena seorang pria. Ayo, biarkan aku menceritakan kisah tentang pria itu. Ibu dari pria itu membencimu. Dia benar-benar membencimu. Dan dia tidak membencimu sedikit pun. Kau tahu apa yang dia inginkan agar aku memberimu racun? Ya, aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Sudah kubilang dia memintaku membunuhmu saat kamu sedang tidur. Tapi lihat, aku seperti ibumu. Aku tidak bisa melakukan seperti ini. Jadi saya mengambil solusi ini adalah kenyataan. Bahwa aku akan menikahkanmu dengan Kasit. Anda bisa tinggal di sini dengan mudah. Anda tidak perlu pergi kemanapun. Kamu bisa menjalani hidup bersama saudaramu. Oke. Tetapi Anda tidak mendengarkan saya. Lihat. Sudah kubilang padamu. Sekarang tolong dengarkan aku. Sayang. Kasit adalah orang yang sangat jahat. Dia akan membunuh saudaramu tanpa alasan. Dan membuat hidupku menyedihkan juga. Apa gunanya itu? Datang. Lupakan pria itu. Dan menikahlah dengan Kasit. Oke, ingatkan itu. Bagaimana? Sekarang hapus air matamu. Bersiap. Temui aku, Bibi. Ya Tuhan. Anakku, kamu terlihat cantik dan tampan. Benarkah? Seperti pengantin pria? Terlihat sangat bagus. Apa rencananya? Dia sudah siap. Nyonya. Apakah kamu siap? Ya. Itu tidak terlihat seperti halo. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Dia punya banyak waktu. Bawa dia ke sini. Dia tidak akan setuju seperti ini. Ya Tuhan, apa yang kau lakukan Kasit? Biarkan saja dia. Tinggalkan dia. Ya atau tidak? Tinggalkan dia. Tolong tinggalkan dia. Aku mohon padamu. Tolong tinggalkan dia. Ya atau tidak? Kamu sangat mencintainya. Ya, kamu mencintainya lebih dari dirimu sendiri. Sekarang katakan apa yang harus aku lakukan. Dia. Tidak. Maukah kau menikah denganku atau tidak? Silakan tinggalkan Sami. Berbicara. Beritahu sekarang. Beritahu. Ceritakan dengan cepat. Dengan cepat. Ya. Anak yang baik. Sekarang bawa dia, Bibi. Ayo Bibi, siapkan dia. Dia melemparkan segalanya padaku. Ya, pergi. Ayo, bawa Kazi. Mengapa Anda tidak setuju? Ayo, bangun. Ayo, bangun. Aku bilang, lihat dia akan membunuh saudaramu. Setiap kali Anda menelepon api, teleponnya dimatikan atau dihidupkan. Diam. Tolong angkat teleponnya. Kenapa lalu lintasnya sangat padat, Faras? Ini akan menjadi seperti ini. Sebenarnya ada protes yang sedang berlangsung, makanya lalu lintasnya macet. Dan jangan khawatir, kita akan sampai rumah lebih awal. Dan bagaimanapun polisi menemukan petunjuknya. Kami telah melakukan apa yang kami lakukan. Sisa penyelidikan adalah untuk polisi. Untuk melakukan, sudah kubilang padamu. Momina Abrar Hussein, putri dari Abrar Hussein, pernikahanmu.
Dengan kasit Safike sebesar Rp50.000 dan di hadapan saksi-saksi ini terjadi, apakah Anda setuju? Apa yang terjadi di sini? Arham, Kamu akan menikah? Kamu tidak memberitahuku. Arham, mereka memaksaku menikah dengannya. Mereka telah mengancam saya bahwa mereka akan membunuh Sami jika saya tidak melakukannya. Patuhi, Arham, tolong selamatkan Sami. Hentikan tindakan ini. Pertama ketika aku memintamu untuk menikahi kasih kamu. Setuju dengan senang hati. Sekarang ketika dia datang kamu memulai tindakan ini, mengapa? Apakah kamu bertingkah seperti ini? Bibi, gadis macam apa dia? Kamu bilang dia sangat polos. Dia sangat pintar. Aku bersumpah tidak seperti ini. Mereka akan kill Sami. Please Arham, save Sami. Dia berbohong. Mengapa kita harus membunuh anak itu? Katakan pada dirimu sendiri. Kenapa kita harus membunuhnya? Oke, duduklah. Mari kita bicara dengan tenang. Dia telah berjanji untuk menikahimu. Aku jamin, kamu akan melakukan menikahinya. Arham, Kamu diam saja. Ini masalahnya, kamu seperti saudaraku. Aku bukan tetanggamu, kita punya misi yang sama. Pernikahan Momina. Sekarang berikan aku Sami. Menikah sekarang atau dengan perayaan? Kita akan menikah sekarang, nanti akan menikah dengan perayaan. Ini adalah hal yang terjadi. Saudara Arham, kok bisa ada di sini? Oh, apa yang terjadi di sini? Bir Putih, saudara di luar polisi telah datang. Ini semua perbuatanmu. Anda berada di balik semua ini. mendapatkan, Aku akan menemuimu. mendapatkan. Kau mau lari kemana? Berhenti. Dapatkan dia. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lari. Tangkap dia, tangkap dia. Jangan. Biarkan dia lari. Hei, tinggalkan aku. Apa yang telah kulakukan? Ayo, nanti di kantor polisi akan kuberitahu. Kamu memelukku erat sekali. Orang yang melakukan ini melarikan diri. Kita akan menangkapnya. Kemana dia akan lari? Tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Polisi akan tangkap Kasit, dia tidak akan pergi jauh. Syukurlah kalian berdua selamat, tidak terjadi apa-apa. Benar-benar. Jika polisi tidak datang tepat waktu, mereka akan membunuh Sami. Bersyukur. Momina orang dekat. Dekat hati kita ketika diambil. Sulit untuk menghabiskan hidup saat itu. Ada apa Arham? Apakah semuanya baik-baik saja? Ayah, aku butuh bantuanmu. Hal yang akan saya katakan pada Anda. Hanya kamu yang bisa mengerti. Apa itu? Bicaralah dengan jelas, bukan dalam teka-teki. Di mana kamu saat ini? Aku ada di rumah Paman Abrar. Rumah Abrar? Tolong dengarkan aku dulu. Setelah itu apapun, kamu akan memutuskan aku akan menyetujuinya. Tapi aku harus mengatakan bahwa untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupku, saya butuh dukungan Anda. Kamu harus mendukungku. Arham, ceritakan padaku selengkapnya. Apakah semuanya baik-baik saja di sana?
Aku marah padamu. Kamu juga meninggalkan kami sendirian. Aku sudah lama ingin datang kepadamu. Tapi aku tidak punya keberanian. Aku tidak punya. Aku sudah memberitahumu kata-kata apapun yang bisa menyembuhkanmu. Saya merasa bahwa jika aku akan datang ke sini, kamu akan lebih sedih. Saya memikirkan hal ini dan memutuskan sebaliknya. Ayah tidak berbuat baik pada kami. Sudah kubilang dia meninggalkan kita sendirian. Dia tidak mengatakan apapun. Atau mendengarkan apapun. Dia seperti ini sayang. Dia menyimpan semuanya di dalam hatinya. Aku juga tidak berbuat baik padanya. Di saat-saat tersulitnya, aku meninggalkannya sendirian. Aduh, aku harus memainkan peran telah menjadi teman baik. Namun bagaimana aku harus meminta maaf padanya? Kamu, tolong maafkan aku. Paman. Silakan. Kenapa kamu minta maaf? Kamu tidak bersalah. Kamu selalu berusaha memenuhi semua hakmu sebagai seorang teman. Mungkin keberuntungan ayah saya sendiri adalah seperti ini saat dia meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun di sana saat terakhir kali dia ada di sana. Paman, kenapa kamu menempatkan dirimu dan aku dalam situasi yang begitu sulit? Masalah. Jika sesuatu seperti ini harus terjadi dalam kehidupan orang tuaku. Tidakkah kamu? Lihatlah bagaimana alam mempertemukan kalian berdua. Sekarang lihat kejadian hari ini. Bukankah ini petunjuk dari alam? Paman, aku bahagia dengan kebahagiaanmu dan ayah. Sekarang aku punya Sami. Sekarang hidupnya, masa depannya. Sebenarnya, aku hanya memikirkan pernikahan Abir. Pernikahan Abir yang terhormat dan masa depan Sami. Bukan masalahmu. Saya di sini untuk menghadapi masalah ini. Dan lihatlah, sayang, jika Abrar masih hidup. Dia akan senang melihat pernikahanmu dan Arham. Dia membuat hubunganmu dengan penuh cinta. Yang dirusak oleh kebodohan kita. Paman, aku sudah memberitahumu semua itu dengan jelas. Waktunya sudah habis sekarang. Putriku, jika Abrar telah membuat keinginan ini, apakah kamu akan menolaknya juga? Lihat, tapi dengan memenuhi keinginannya ini. Saya ingin mengakhiri kekurangan saya dengan ini. Dan tolong beri aku satu kesempatan, aku akan menyelesaikan semua ini. Dan tolong ingat sayang, jika waktu ini telah berlalu, maka kita akan tetap tinggal dengan kesedihan saja. Paman tolong. Kenapa kamu membuatku malu? Bagaimana aku akan menghadapi Bibi? Kamu tahu betul. Kamu bisa percaya padaku. Aku tahu waktu yang akan datang sangatlah sulit. Tapi aku jamin kita berdua akan bersama. Akan menghadapi situasi sulit ini dan bibimu. Percayalah kepadaku. Abi, apa yang sedang kamu lakukan? Selesai, sudah selesai. Aku sangat takut sekarang. Dan di sini kamu ingin bersiap-siap. Untuk pertama kalinya saudara Arham melakukan sesuatu yang berani padamu. Hafal. Jadi, untuk itu dia harus diberi pahala. Seharusnya seperti ini. Anda. Dan ini seperti ini.
Masya Allah, terlihat cantik, menengadah. Tetap tersenyum, jangan terlalu tersipu. Aku sangat bahagia untukmu sekarang. Hidup hanya sekali saja. Dan dia harus melakukan apapun yang diinginkan hatinya. Aku sudah bilang padamu, Anda benar. Tetapi jika ayahku tidak mendukungku, kalau begitu aku tidak akan bisa melakukan apapun. Sudah ku bilang padamu, semuanya dilakukan karena dia. Kamu tidak tahu bahwa aku sangat ingin melihat istriku. Benar-benar. Anda bahkan bercanda saat ini. Ayolah, Momina. Aku katakan yang sebenarnya dan kau pikir itu sebuah kebohongan. Aku katakan padamu apa yang ada di hatiku, dan kamu pikir itu sebuah candaan. Jangan terlalu banyak berpikir negatif dalam hidup. Terkadang manusia harus mengambil risiko demi kebahagiaannya. Jika kamu berada di tempatku, maka aku akan bertanya padamu. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku sesuai dengan keinginanmu, ibu. Hari ini pertama kali, aku sendiri yang mengambil keputusan. Sekarang ayah juga bersama kita. Dan Fiza, sudahkah kau beritahu padanya di mana kau berada saat ini? Tidak, belum. Tapi setelah nikah aku akan menelponnya dulu. Momina, aku tidak pernah berbohong padanya. Itulah yang diinginkan ibuku, jadi dia tidak menginginkanku menikahinya. Dan sekarang, tanpa persetujuannya, Momina, aku tidak ingin menyebut siapapun di jam bahagia ini. Kami ada di sini. Aku tidak menginginkan orang lain. Kamu terlalu banyak bicara. Lagi pula, apa masalahmu? aku akan beritahu kamu masalah apa yang aku miliki. Lihat, dengarkan aku. Lihatlah, dengarkan aku. Saya seorang perawat yang sangat berkualitas. Tuhan telah memberikan kesembuhan di tangan saya. Aku bisa menyembuhkan siapa saja. Aku akan membantumu. Kamu sangat cantik. Kamu akan bekerja untukku. Tolong berikan aku teleponku. Aku memintamu. Bawakan aku telepon. Aku tidak akan menyentuhmu. Bawa teleponnya. Kamu sudah gila. Bawa teleponmu. Bukankah kamu saudaraku? Bawakan aku telepon. Hanya satu panggilan telepon. Lihatlah, seorang wanita datang karena membutuhkan yang lain. Aku akan melakukan apapun untukmu. Apapun yang kamu katakan. Jika kamu mau membawakanku telepon, hanya aku yang bisa membawakan kasih kepadamu. Ya, aku akan memberitahumu hal yang benar.
Tontonan apakah ini? Kalian semua berasal dari mana? Dan apa yang dilakukan ketiganya di rumahku? Dan aku sudah bilang padamu untuk tidak menunjukkan wajahmu padaku, tapi kau harus melakukannya. Datang ke sini setiap 4 hari sekali. Tahukah kamu bahwa kamu ingin dihina lagi dan lagi? Ibu, kehormatan semua orang ada di tangan mereka. Aku sama sekali tidak menyukai gayamu. Arham benar sekali. Anak-anak ini tidak aman di sana, jadi aku membawa mereka ke sini. Sekarang, aku bukanlah orang yang buruk, sehingga aku tidak bisa mengurus diriku sendiri. Teman-teman, Apa yang terjadi padamu, Avan? Apa kau sudah gila? Ada banyak panti asuhan di kota. Anda harus memilikinya. Meninggalkan mereka di sana. Rumahku bukan satu-satunya tempat yang aman. ini bukan hanya rumahmu, ini juga rumahku. Jika saudaramu bisa tinggal di sini, maka anak-anak ini bisa tinggal di sini. Di sini juga. Avan, kamu akan bermain seperti itu denganku. Aku tidak menyangka itu. Sekarang, jangan bicara omong kosong, pergi dan istirahatlah. Anak-anak, pergilah beristirahat juga. Abi ayo. Aku akan menunjukkannya padamu. Anda tinggal bersama anak-anak yatim di rumah ini. Tapi sekarang aku tidak akan tinggal di rumah ini bahkan untuk 1 menit saja. Ayo, Fiza. Kamu akan pergi bersamaku. Bibi, apa yang terjadi? Kamu harus santai saja. Kenapa kamu bertengkar dengan paman atau akan meninggalkan rumahmu? Paman hanya memberi mereka tempat berteduh. Aku benar, paman. Arham tidak akan menikah dengan Momina. Kenapa kamu sangat khawatir? Benar, Momina, aku bilang benar. Aku mendengar bahwa kamu sangat gadis pemberani dan cerdas. Kamu tidak akan mau paman dan bibi bertengkar karena kamu. Aku benar, Momina, kamu tidak menginginkan semua ini. Datang. Penampilan Momina. Tahukah kamu dan aku tidak punya dendam pribadi? Nyatanya, aku bahkan tidak mengenalmu. Aku mendengar satu hal tentangmu. Itu sebelum aku Arham mendapatkannya, bertunangan denganmu. Tetapi, aku tidak peduli. Kau tahu, karena keterlibatan itu bangkrut. Dan kamu adalah masa lalu Arham, itu saja. Tahukah kamu bahwa sementara aku adalah hadiahnya dan masa depannya mengingatkannya? Aku akan memberitahumu satu hal. Kamu telah bodoh datang ke rumah ini. Tapi jangan berpikir untuk melakukan sesuatu yang akan mengguncang ini. Pondasi rumah. Kamu tahu Bibi. Dia mudah marah. Tahukah kamu dan ketika dia marah, dia menjadi sedikit marah. Ibu. Bibi itu menyakiti dirinya sendiri karena kamu. Bibi itu menyakiti dirinya sendiri karena kamu. Dan mungkin saja bisa. Anda. Aku tidak begitu mengenal Bibi. Tahukah kamu, tapi aku hormati paman banyak yang sudah kukatakan padamu. Sama seperti ayahku. Aku tidak bisa mengatakan tidak padanya. Tahukah kamu bahwa kegembiraannya ada pada Abir, aku, dan Sami. Tetaplah di sini. Untuk berapa lama? Aku tidak tahu itu. Sungguh. Kamu sangat polos, sayang.
Tapi jangan berpura-pura tidak bersalah di hadapanku, oke? Kau tahu, baiklah, apa yang ingin aku katakan padamu? Dan menjelaskan kepadamu. Lebih baik bagimu jika kamu mengerti. Paman kamu, tentang adalah satu yang tidak ada. Seseorang mendengarkan di rumah ini. Tapi Bibi, tanpa perintahnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi, ada beberapa orang. Seperti Anda, jika Anda ingin mendapatkan bantuan dari orang yang tidak berdaya, itu kamu. Orang yang tidak berdaya. Anda tidak akan menjadi lemah dengan mendapatkan bantuan dari. Aku tidak takut apapun sekarang. Jangan khawatir. Aku tidak akan datang di antara Paman dan Bibi.